HSE Officer Proyek Bendungan Tapin menyampaikan safety induction kepada Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja dan Protokol Pencegahan COVID di tempat kerja, kami wajib menyampaikan safety induction mengenai bahaya-bahaya di tempat kerja dan protokol pencegahan COVID di tempat kerja. Saat ini kita berada di rumah intake. Untuk fasilitas yang ada, toilet portable ada 4 buah, sarana cuci tangan ada 2 buah, tenda medis dan kendaraan evakuasi ada di lokasi. Untuk APD yang harus dikenakan di lapangan adalah helm, rompi, dan sepatu. Termasuk untuk pencegahan protokol COVID, diharapkan Bapak Ibu semua menerapkan 3M, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Saat ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jika terdengar bunyi sirine atau alarm di luar sirine peresmian, berarti itu adalah keadaan sebenarnya. Dimohon Bapak Ibu tetap tenang, mengikuti petunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul aman, ataupun mengikuti aba-aba dari petugas K3 yang di lapangan menuju titik kumpul aman. Dimohon untuk tidak meninggalkan titik kumpul aman sampai kondisi dinyatakan aman. Demikian safety induction dari kami, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tetap aman dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan juga SDM, yang kami hormati Bupati Tapin, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin, yang kami hormati Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang kami hormati Kepala Balai, dan yang kami hormati para Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin, yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, yang kami hormati para kontraktor pelaksana, beserta dengan konsultan supervisi, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara seremonial pengisian awal Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, laporan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
kepada Bapak Fikri Abdurrahman, STMSC. Kami silakan. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini diwakili oleh Bapak Safali, Bapak Bupati Kabupaten Tapin, Bapak Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Kepala Balai Teknik Bendungan, Dirjen Sumber Daya Air, Kabinda Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Bapak Kapolres Kabupaten Tapin, Bapak Komandan Kodim 1010 Tapin, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapin atau yang mewakili, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapin, Kepala Kantor BPN Kabupaten Tapin, Ketua Dewan Adat Daya, dan para tokoh masyarakat yang hadir, para pejabat pegawai di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapin, kontraktor pelaksana PT Berantas Abipraya Waskita Karya KSO, konsultan supervisi Wirama Karya, Indra Karya, Inako Internasional Konsulindo, PT BWK KSO, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah maka kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini di Desa Pipitak Jaya, lokasi Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam keadaan sehat untuk menyelenggarakan acara pelaksanaan pengisian awal atau impounding Bendungan Tapin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui, Bendungan Tapin akan mensuplai irigasi seluas 5.400 hektar, menyediakan air baku untuk wilayah Kabupaten Tapin sebesar 500 liter per detik, mengurangi debit banjir, dan memiliki potensial energi listrik sebesar 3,3 MW. Secara ringkas kami sampaikan, bendungan ini mulai kita kerjakan tanggal 13 Oktober 2015. Ditandatangani kontraknya antara penyedia jasa dengan Kementerian PU. Bendungan Tapin merupakan bendungan tipe timbunan batu zonal inti tegak. Bendungan Tapin dibangun dengan ketinggian 70 meter dan panjang 262 meter. Kapasitas tampungan total Bendungan Tapin sebesar 56,7 juta meter kubik air dan menggenangi lahan seluas 4,25 km persegi. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama pelaksanaan pengisian awal Bendungan Tapin, yaitu dengan menutup pintu saluran pengelak. Penutupan pintu saluran pengelak ini akan segera diikuti dengan pekerjaan penyumbatan atau plugging salurannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk mengawali penutupan pintu saluran pengelak sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pengisian awal Bendungan Tapin. Akhir kata, perkenankan kami mewakili teman-teman yang bekerja menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan peran aktif dari semua unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum yang ada di Kalimantan Selatan maupun di Kabupaten Tapin, serta segala pihak yang berperan, termasuk dari masyarakat, dalam upaya mewujudkan pembangunan bendungan ini. Baik yang tergabung dalam komponen Kementerian PUPR
maupun pelaksana pekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Tapin kepada Bapak Haji Muhammad Arifin Arfan MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, hari ini Bapak Gubernur mewakilkan kepada staf ahlinya, yaitu staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Selamat datang Pak, atas kehadirannya, karena momen hari ini luar biasa bagi kami pemerintah Kabupaten Tapin. Jadi kalau ada yang mewakili ini kayaknya bangga kami pemerintah daerah. Syukur-syukur kalau kebetulan Bapak Gubernur kita lagi sibuk, beliau lagi mempersiapkan untuk pilkada yang kedua kalinya. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Kemudian hari ini juga kita kedatangan Bapak Direktur Bendungan dan Danau Dirjen SDA Kementerian PUPR. Beliau mewakili Bapak Menteri. Kirim salam dengan Bapak Menteri. Mudah-mudahan besok Bapak Menteri, bahkan mudah-mudahan Bapak Presiden juga sekalian bisa datang ke bendungan kita ini, bisa meresmikan bendungan kita ini sekalian. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Balai Teknik dan Bendungan. Kemudian yang kami hormati juga Forkopimda kami, yaitu Pak Kapolres Tapin. Sehat Pak? Ini masa kompet kita harus sehat Pak. Kemudian Pak Dandim 10-10 Tapin, ini luar biasa nih Pak. Beliau ini sering juga ke Bendungan, walaupun baru 1 bulan Pak Kapolres dengan Pak Dandim ini, tapi sering ke Bendungan, memantau Bendungan. Terima kasih Pak kerjasamanya. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Balai Wilayah 2 Kalimantan Selatan. Barusan tadi beliau menyampaikan sambutan bahwa bendungan ini tahap pertama Pak. Tahap pertama uji coba kita pengenangan. Mudah-mudahan dengan pengenangan air ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan, schedule yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kami hormati juga nih Camat Adari nih, yang punya wilayah harus hadir, ya siap dengan puspikanya. Kalau tidak ada ini saya jemput ke rumah. Ini kalau tidak hadir punya wilayah harus hadir. Kemudian para kepala adat, terima kasih juga kehadirannya. Adanya bagaimanapun tokoh masyarakat harus hadir karena ini adalah milik semua masyarakat. Jadi tokoh masyarakat harus hadir. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita resmikan hari ini bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang memberikan kesehatan kepada kita semua, bahwa di pagi hari ini yang cukup cerah kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita ini tidak lain, paling tidak bisa menunjang kinerja kita, bisa menunjang urusan rumah tangga kita dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini, sampai sekarang ini pandemi COVID-19 ini tidak atau belum berakhir.
Nah, oleh karena itu hari ini kegiatan kita pun ditunjukkan bahwa kita mentaati program protokol kesehatan. Tadi jangan salah kalau Bapak diteliti, diperiksa, harus cuci tangan, pakai masker. Nah, kemudian itu tata cara kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kita patut bersyukur juga bahwa hari ini kita bisa ketemu, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Yang tidak lain adalah bagaimanapun sejarah bagi Kabupaten Tapin, kami selaku pimpinan daerah tidak membayangkan bahwa punya bendungan yang cukup besar di Kabupaten Tapin. Oleh karena itu saya meresmikan hari ini agak sedikit ini juga ya, agak bingungnya ada juga, kaget juga ada juga, karena begitu saya ditetapkan 2013 masuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, itu pertama kali saya diundang di Istana Negara dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau menyampaikan, saat itu ada program khusus dari Bapak Presiden. Beliau menanyakan bahwa, kata beliau, siapa yang bupati punya desain bendungan? Kaget kita. Kebetulan saat itu Tapin punya. Lalu saya angkat tangan, saya sampaikan dengan beliau, benar enggak? Benar Pak. Dia perintahkan minggu depan bisa dibawa enggak ke Istana Negara? Siap Pak. Kita bawa, kita sampaikan. Tahunya disuruh paparan kita sana. Ini untung kita punya ini, DID-nya kita sampaikan secara ringkas. Nah, kemudian dipelajari oleh Kementerian PUPR. Ya sudah itu kita diam aja, nunggu aja. Tahunya keluar, dianggarkan 2014 itu 1,4 triliun. Ih, kaget juga kita. Jadi 5 provinsi cuma 1 kabupaten kita yang dapat. Jadi kita bangga dong. Nah, perjalanan aja nih Mbak, kurang lebih 5 tahun selesai. Hanya saja mungkin tanggung jawabnya tidak mudah begitu diberi, karena alam kita ini adalah 65% adalah pertanian. Kebetulan ini staf ahli kemasyarakatan di SDM ini adalah dulunya mantan kepala dinas pertanian. Kami kerjasama dengan beliau. Nah, setelah itu saya udah, karena saya ini kan senang bidang pertanian, saya kembangkan pertanian. 2 tahun berjalan, 2015 akhir itu saya diberikan rekomendasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, itu penghargaan ketahanan pangan nasional. Kaget lagi kita bahwa pertanian kita membanggakan hasilnya. Dengan luasan 61.000 hektar, kemudian tanamnya sudah 71.000 hektar. 2 tahun kemudian naik lagi, luas tanamnya 81 lebih hektarnya. Dapat lagi rekomendasi dari Bapak Presiden. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan bagi kita, dan Bapak Presiden pun bangga. Jadi kita 2 kali sudah sebagai penyangga pangan nasional.
yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi Bapak Presiden memberikan rekomendasi kepada kita, dan kita pun bangga diberikan oleh Bapak Presiden Bendungan, karena kinerja kita membuka lahan pertanian itu kan membuahkan hasil. Jadi ada timbal baliknya, Bapak Presiden memberikan bendungan, kemudian pertanian kita juga berhasil. Dan bahkan terakhir kita ada inovasi cabai hiung kita kembangkan, dan terakhir kemarin termasuk top 99. Kemarin 2 bulan yang lalu kita expose lagi, kita termasuk top 45, dan sekarang diminta dikirim ke Jepang, abon dalam bentuk botol. Nah, kalau sambalnya itu tidak bisa bertahan karena cukup 1 bulan, jadi abon itu bisa 1 tahun. Tapi belum siap kita ini, saya minta itu kemasannya diperbaiki dulu baru dikirim, supaya bisa bersaing dengan negara lain. Jadi permintaan itu ada 2 negara, Jepang dengan Korea. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Inilah hasil pertanian kita. Nah, kemudian dengan ada bendungan tadi yang sudah akan kita resmikan sekarang, kita ini airi, tadi sempat disampaikan oleh Kepala Balai Wilayah 2, bisa mengairi persawahan 5.400 sekian hektar. Tidak sedikit. Tantangan bagi Kabupaten Tapin untuk mengembangkan persawahan. Bahkan 2 minggu yang lalu saya dipanggil oleh Bapak Menteri Pertanian, kalau bisa Bupati seperti saya di Sulawesi Selatan itu 3 kali tanam. Tidak gampang nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kan isinya bisa kita kembangkan juga. Tidak selalu 3 kali itu padi, tapi bisa jadi tanaman lain. Yang ketiga itu bisa jagung atau dan sebagainya. Kemudian bisa memberikan air bersih 500 per detik. Kemudian bisa juga untuk penerangan, pembangkit tenaga listrik 3,3 megawatt. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa disalurkan. Kita Tapin, untuk Tapin bisa terang lah. Kota itu kalau ini dinyatakan indah, bersih, terang, dan hijau. Nah, sekarang Tapin sudah mulai hijau, sudah mulai bersih. Nah, tinggal terangnya lagi belum. Nah, mudah-mudahan kalau terang, mudah-mudahan nanti orang termasuk bapak dan ibu nanti suka ke Tapin atau nanti ke lokasi bendungan. Yang terakhir, di bendungan ini ada objek wisata. Objek wisata yang harus juga dikembangkan. Karena saat itu Bapak Presiden menyampaikan dari 4 item ini harus ditindaklanjuti supaya bendungan ini berkembang di Pipitak Jaya ini sesuai dengan harapan beliau. Hanya saja saya ingatkan ada beberapa yang harus ini saya sampaikan kepada masyarakat. Ini bukan mudah. Ada tanggung jawab masyarakat kepada kita. Yang pertama, ini bukan milik Bupati Bendungan ini. Ini milik masyarakat. Yang pertama dulu, kita semua masyarakat Piani, artinya masyarakat Piani ini semuanya, termasuk Kabupaten Tapin juga, ini menjaga sama-sama bendungan ini jangan sampai diutak-atik. Ngerti nggak? Jangan sampai diganggu. Pertama, lingkungannya jangan, apalagi di musim panas begini, jangan membakar lingkungan sekitar bendungan. Pertama dulu. Bahkan kalau perlu ikut serta menghijaukan di lingkungan ini. Karena alam ini kan sudah sekitar, kalau tidak salah,
sekitar 700 hektar sudah yang kita pakai untuk bendungan. Jadi harus kita hijaukan, kita bantu. Hijaukan tuh bisa jadi halaman rumah yang masih ada kita tanami kembang biar indah. Kemudian ikut serta membersihkan, jangan sampahnya sembarangan membuang, jangan dibuang ke bendungan, jangan bahkan membuang kotoran lagi ke bendungan, jangan. Ini bendungan untuk air minum tadi. Ini yang saya ingatkan. Kemudian ini makanya camat saja saya tanya tadi ada nggak camat? Camat dengan unsur musbikannya harus menjaga nanti. Nanti jangan-jangan nanti beraknya ke bendungan, nah sialan. Ini harus dijaga yang benar lah. Yang kedua itu karena ini kan akan dijadikan objek wisata, kita ini mencoba kita semua kita membenahi lah lokasi ini. Kita benahi dengan baik, dengan benar, kita jaga dengan benar. Nanti kalau boleh nanti kita kalau perlu saya sampaikan, mohon maaf, mohon izin, ini masih ada masyarakat yang sudah kita bebaskan masih menempati tempat yang sudah kita bebaskan. Itu tidak boleh lagi, harus keluar. Kalau ikut tenggelam nanti bagaimana? Siapa yang menolong? Harus keluarlah dari bendungan ini. Cari tempat yang masih ada kosong, silakan. Karena itu sudah milik pemerintah. Nanti kalau sudah ini kan sudah resmi diserahkan kepada pemerintah daerah, kami nanti akan menertibkan. Tidak ada lagi pondok-pondok lagi yang bisa berkeliaran. Supaya nanti kan kenyamanan, keindahan untuk lokasi ini terjaga dengan baik. Nanti kan orang banyak ke lokasi sini, ada kunjungan wisatanya. Nanti kita kelola dengan baik supaya masyarakat kita kan nanti bisa berusaha, bisa nanti berjualan makanan, minuman dan sebagainya. Nanti kita tata dengan baik. Bahkan nanti kita bikinkan tempat parkirnya. Jangan sembarangan nih, harus kita atur. Jadi kami minta tolong kepada masyarakat sekitarnya ini, berbuatlah yang terbaik untuk kepentingan bendungan ini. Jangan nanti sembarangan kita berbuat, nanti merugikan kita semua. Jadi kita benar-benar kita jaga bendungan ini supaya besok-besok nanti menjadi kebanggaan milik kita ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tapin. Artinya manfaatnya itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tapin dan orang yang di luar Kabupaten Tapin nanti bisa berkunjung ke Kabupaten Tapin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan keberadaan bendungan ini kami berharap besok-besok itu tingkat pendapatan para masyarakat petani kita di Kabupaten Tapin bisa lebih baik. Dan sekarang ini sudah membaik pendapatan kita. Apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan selalu bahwa ekonomi itu harus dijaga dengan baik. Memang langkah pertama beliau, program beliau sehat dulu. Tapi kalau sehat juga ekonominya juga tidak stabil, ya juga nanti menjadi tidak sehat juga. Oleh karena itu antara sehat dengan ekonomi itu harus seimbang. Jadi kita coba kita jaga sehat dengan ekonomi itu kan harus stabil. Nah oleh karena itu untuk sementara kita Tapin tidak jadi masalah. Artinya pandeminya sudah bisa terkendali dengan baik. Ekonominya sementara ini kita kan kalau sudah beras tidak jadi masalah. Kita surplus, bahkan kita bisa membantu daerah lain. Jadi secara nasional kita ini sudah membantu daerah lain sudah beras. Kita cukup. Nah, kita tidak kekurangan beras. Apalagi di daerah sekitar sini
ada beras yang enak, ada beras carmek, ada beras duyung, harum berasnya. Tapak ikan pun isinya bisa dinikmati, pakai sayur aja sudah lumayan bisa makan yang enak. Saya tahun 80 nih tinggal di sini, artinya masih jalan setapak dari Piani ini ke rantau, masih bisa hidup. Apalagi kan sekarang sudah mobil udah rame. Nah, oleh karena itu kemajuan ini jangan sampai kan kita otak-atik kita ganggu lah, malah kan kita kembangkan lagi dengan baik. Nah, kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada terutama pihak yang pemerhati lah kepada Kabupaten Tapin ini, yaitu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kemudian Bapak Menteri PUPR kita dengan jajarannya, kemudian kami juga keseharian kami ini dengan Perkopindah sering kesini dilayani cukup bagus oleh pihak perusahaan bendungan ini, karena kami kepingin tahu bendungan ini nanti ke depannya sampai sejauh mana, karena bendungan ini kan setelah ditutup bukan selesai, masih ada lagi 3 tahun Pak ya untuk irigasinya lagi, untuk pengairannya. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan kerjasama ini gitu selalu kita pelihara dengan baik. Bagaimanapun ini kan program Bapak Presiden, kita amankan sama-sama dan kita lanjutkan. Dan saya berharap Pak Kapolres dengan Pak Dandim selama 3 tahun jangan pindah dulu kalau tidak selesai. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ini memberikan spot yang baik kepada kami Kabupaten Tapin. Mudah-mudahan Tapin selalu maju, selalu berkembang. Mudah-mudahan harapan kita semua ini bisa, paling tidak bisa memberikan doa yang baik untuk keselamatan warga kita di Kabupaten Tapin. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang akan dibacakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kepada Bapak Insinyur Fatur Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan banggakan Bupati Tapin, yang terhormati yang mewakili Menteri PUPR, dalam hal ini Direktur Bendungan dan Danau beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Balai Teknik Bendungan, yang saya hormati Forkopimda Tapin beserta jajaran, yang saya hormati tadi ada yang mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi Selatan, yang saya hormati para camat Piani, para tokoh adat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Gubernur ini sedang cuti pilkada, PLT Gubernur Pak Rudi Resnawan akhir menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau di acara ini. Izinkan saya membacakan sambutan beliau. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia jualah. Kita pada hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan seremonial penggenangan awal Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada yang mewakili Menteri PUPR
di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Terima kasih atas komitmen yang diberikan sehingga seluruh tahapan pembangunan Bendungan Tapin ini dapat berjalan secara lancar. Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional, tadi disebutkan, Kejaksaan, Kepolisian, dan pemerintah Kabupaten Kota atas dukungan yang telah diberikan agar proyek pembangunan Bendungan Tapin ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita telah masuki tahapan pengenalan awal Bendungan Tapin. Momen ini merupakan hal yang patut kita syukuri bersama. Bendungan Tapin diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, konektivitas perumahan dan pemukiman. Sejak masuknya pembangunan Bendungan Tapin ke dalam salah satu program pembangunan 65 bendungan besar dan proyek strategis nasional, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tapin terus melakukan koordinasi untuk mendukung penyelesaian pembangunan bendungan ini. Seperti telah kita ketahui bersama, nantinya bendungan ini diperkirakan memiliki kapasitas tampung 56,7 juta meter kubik. Fungsi utama yang sangat diharapkan dari keberadaan bendungan ini adalah sebagai sumber air irigasi yang mampu menyediakan air irigasi seluas kurang lebih 5.400 hektar seperti yang diinfokan Pak Bupati Tapin tadi. Lebih daripada itu, Bendungan Tapin juga akan mampu menjadi sumber air baku sebanyak 500 liter per detik dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air PLTA berkapasitas 3,3 MW. Tentu kami memandang keberadaan Bendungan Tapin ini sangat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah, bukan hanya bagi Kabupaten Tapin, namun juga bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Bendungan Tapin dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan masyarakat, serta dapat untuk mendukung ketahanan energi daerah. Hadirin dan undangan yang berbahagia, ada aspek penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemerintah provinsi dan Kabupaten Tapin, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, ikut menjaga aspek keamanan dan keselamatan warga selama tahapan pengenalan ini berlangsung. Lebih jauh, kita juga perlu mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keberadaan bendungan ini, yang nantinya akan menjadi kebanggaan kita warga Kabupaten Tapin dan Kalimantan Selatan. Tidak lupa, secara khusus saya meminta kepada jajaran pemerintah Provinsi Selatan untuk turut berperan aktif dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan pengenangan bendungan ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan seminar ini. Demikian sambutan ini saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini senantiasa dapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur PLT Gubernur Kalimantan Selatan Haji Rudi Kusnawan. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan prosesi penekanan tombol sirine yang akan menandai diresmikannya atau pengisian awal Bendungan Tapin Kabupaten Tapin. Untuk itu kami mohonkan dengan hormat kepada para tamu VIP kami untuk bisa menuju ke area penekanan tombol sirine. Tentunya kepada staf ahli gubernur, kemudian juga Bupati Tapin, anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tapin, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Balai Teknik Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk bisa menuju ke area penekanan tombol sirine.
bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mahyudinor SAG MM. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama non-muslim, bisa menyesuaikan sesuai dengan agama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jala wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Maha suci Engkau yang telah menjadikan manusia sebagai hamba-Mu yang sempurna, lengkap dengan berbagai status dan kedudukan dalam berbagai profesi dan tingkat sosial, dalam berbagai ragam kondisi kehidupan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Semuanya menunjukkan bahwa Engkau Maha Kuasa menentukan segalanya. Kami bersyukur atas segala karunia-Mu, sehingga bendungan Tapin hari ini bisa mulai dioperasionalkan. Kami para hamba-Mu yang dhaif pada saat ini bersama-sama menadahkan tangan penuh khusyuk dan penuh damba, memohon petunjuk dan bimbingan-Mu, memohon redha dan perkenan-Mu dalam rangkaian acara pengisian awal bendungan Tapin. Kiranya Engkau ya Allah selalu membuka pintu bagi doa-doa hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami memohon, jadikan kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami perpaduan niat hati dengan perbuatan, perpaduan antara kehendak dengan pelaksanaan. Tegakkanlah kami dalam keakraban dan kesatuan, sehingga segala upaya kami akan semakin nyata dirasakan. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah keberkahan atas kegiatan ini. Berikanlah keberkahan dan kemanfaatan yang banyak atas terlaksananya pembangunan bendungan Tapin ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan kita semua. Kuasa-Mu adalah tak terbatas. Engkaulah yang membulak-balikan hati manusia. Teguhkanlah ya Allah hati kami untuk selalu iman dan takwa yang menjadi modal dasar dalam pengabdian kami bagi negara dan bangsa, yang menjadi pendorong dalam usaha menuju kemakmuran dan kesejahteraan warganya, yang menjadi benteng terhadap setiap tantangan dan rongrongan, yang menjadi pendobrak terhadap segenap rintangan dan kemungkaran. Ya Allah, apabila apa yang kami lakukan ini berada dalam perkenan-Mu, maka mudahkanlah jalan yang kami tempuh. Tetapi apabila yang kami lakukan di luar garis kebenaran, berilah kami ampunan dan pedoman. Ya Allah, dalam meniti jalan panjang kehidupan ini, mungkin terbetik titik-titik yang mengakibatkan terganggunya kecerahan perhambaan kami kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tunjukkanlah selalu jalan kebenaran. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah tangan kami selalu menadah. Perkenankanlah kiranya doa kami ini, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin pemundangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara seremonial pengisian awal Bendungan Tapin Kabupaten Tapin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.